Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradita Risma Rustita dengan NIM 4322001021 dan rekan saya Fatmawati Handayani dengan NIM 4322001029 dan Nuri Mama dengan NIM 432200100204 dari kelompok Merem Jadi ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan rasio pasar. Rasio pasar saham. Rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu saham, digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham. Namun, rasio pasar tidak mempunyai ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi rasio, serta tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan harga saham maupun jika dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya, ada rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share. Earning per share atau EPS biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajemen. EPS menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan atau return dari setiap lembar saham. Semakin besar nilai EPS, semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham. Rumus dari EPS yaitu laba bersih bagi pemegang saham biasa dibagi jumlah saham beredar. Selanjutnya ada contoh soalnya. Misalnya, emiten perusahaan PT Nukas Jaya diketahui mendapatkan laba bersih sebesar Rp4.500.000. Sementara itu, saham yang beredar berjumlah 30 juta lembar saham. Tentukan nilai EPS perusahaan ABCD tersebut. Di sini bisa langsung kita jawab, yaitu dari 4.500.000 per 30 juta lembar saham sama dengan 150 per saham. Jadi, EPS yang dimiliki perusahaan PT Nukas Jaya adalah sebesar 150 per saham. Artinya, perusahaan PT Nukas Jaya memiliki angka laba per saham sebesar 150 per saham yang siap dibagikan kepada investor. Di lapangan, emiten perusahaan PT Nukas Jaya ini bisa membagikan EPS sebesar 150 per saham. Dibagikan dalam bentuk dividen, sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan, sehingga para investor akan mendapatkan dividen sebesar 10 per lembar saham atau 1.000 per lot saham. Selanjutnya ada rasio harga laba atau price earning ratio. Rasio harga laba atau RHL adalah ukuran seberapa banyak investor siap membayar untuk setiap satuan laba yang dilaporkan. Investor menggunakan RHL untuk memproyeksikan kinerja perusahaan di masa depan. Kenaikan RHL tergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki RHL yang tinggi. Sedangkan perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki RHL yang rendah. Yang selanjutnya ada rumus PER sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Contoh soalnya yaitu perusahaan FCJ diketahui mempunyai angka EPS sebesar 200 dan saham yang diperdagangkan memiliki harga 5.000 per lembar. Berdasarkan informasi tersebut, berapa nilai rasio price earning perusahaan FCJ? Nah, jawabannya itu adalah PER sama dengan harga saham dibagi laba per saham, PER sama dengan 5.000 dibagi 200, PER sama dengan 25. Nilai PER perusahaan FCJ adalah 25. Jadi apabila membeli saham tersebut dan nilai EPS tetap dalam periode itu, kamu akan mencapai titik balik modal dalam waktu 25 kali pembagian dividen. Selanjutnya ada rasio pasar per buku atau price to book value ratio. Jika nilai pasar lebih rendah dari nilai buku, investor akan menganggap perusahaan tidak menjanjikan. Jika investor merasa pesimis terhadap prospek saham, maka banyak saham akan dijual di bawah nilai buku. Namun, jika investor optimis, saham akan dijual di atas nilai buku. Konsep ini serupa dengan per saham tinggi PBV, semakin mahal harga sahamnya. Rumusnya yaitu harga per saham dibagi nilai buku per saham. Contoh soalnya, supaya lebih paham dengan cara menghitung PBV, berikut ilustrasi contoh perhitungan PBV pada saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBR.
Berdasarkan laporan keuangan tahunan BRI tahun 2021 diperoleh data sebagai berikut. Nilai ekuitas sama dengan 288,73 triliun, harga per saham per lembar sama dengan 4.550 per 25 Februari 2022. Jumlah saham beredar 158 miliar. Jawabannya yaitu book value per share atau BV 288,73 triliun dikurang 158 miliar sama dengan 1,827. Plus to book value atau PBV 4.550 dibagi 1.828 sama dengan 2,49, maka diperoleh nilai PBB saham BBRI sebesar 2,49. Angka ini mungkin bagi sebagian investor saham dirasa terlalu mahal. Selanjutnya di sini ada rasio pendapatan dividen atau dividend yield ratio. Penghasilan dividen adalah pembagian dari keuntungan keseluruhan yang akan diterima oleh investor. Umumnya, perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi akan memiliki penghasilan dividen yang rendah, karena pembagian besar dividen akan diinvestasikan kembali. Selain itu, karena perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi akan memiliki harga saham yang tinggi, yang mengakibatkan pembagiannya tinggi, maka penghasilan dividen untuk perusahaan semacam ini cenderung lebih rendah. Di sini ada rumus DY atau sama dengan dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham. Dan di sini ada contoh soalnya, di mana contoh soalnya itu tanggal 20 Agustus 2019, harga per lembar saham PT Nucha Jaya yang diperdagangkan adalah 12.000 dan dividen per lembar saham tahunan yang dibagikan pada tahun 2019 adalah 7,80. Jadi berapakah dividen yield PT Nucha Jaya? Jawabannya dividen yield tutup kurung 780 dibagi 12.000 dikali 100 sama dengan 6,5%. Dari perhitungan di atas terlihat nilai dividen yield dari PT Nucha Jaya adalah 6,5%. Dan selanjutnya di sini ada rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Rasio ini mengukur bagian laba yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Sementara bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan yang cepat cenderung memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah. Sementara perusahaan dengan pertumbuhan yang lambat cenderung memiliki rasio yang tinggi. Kebijakan dividen perusahaan juga mempengaruhi pembayaran dividen. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah atau lambat pertumbuhan pendapatan perusahaan. Dan di sini untuk rumus rasio pembayaran dividen itu ada di DPR atau dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Dan untuk contoh soalnya, pada tahun 2022 PT ABC mencatat pendapatan bersih sebesar 150 juta dan berencana membagikan dividen sebesar 35 juta kepada para investor. Saat ini PT ABC memiliki 100.000 lembar saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data tersebut, nilai DPR PT ABC pada tahun 2022 dapat dihitung menggunakan rumus DPR. Dividen atau dividen yang dibagikan dibagi total saham beredar atau tutup kurung keuntungan bersih dibagi total saham beredar, sehingga DPR sama dengan tutup kurung 35 juta dibagi 100.000 dibagi 150 juta dibagi 100.000 sama dengan 350 per 1.500 sama dengan 0,23 atau 23%. Untuk menjawab yang sebelumnya, artinya hanya 23% dari total laba bersih PT ABC yang akan dibagikan kepada investor. Jika Anda memiliki 1.000 lembar saham PT ABC, maka keuntungan yang akan diperoleh per lembar saham adalah 350 dan totalnya adalah 350.000. Sementara itu, sisa 77% dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada investor akan ditahan dan dikembalikan ke dalam kas PT ABC untuk digunakan dalam pengembangan perusahaan di masa depan. Hal ini disebut retained earning atau laba ditahan. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait rasio pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.